Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Kalau kita lihat di desktop ini, ada 3 aplikasi dari Microsoft Office, yaitu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Yang pertama, kita amati dulu logonya. Logo aplikasi atau icon daripada Microsoft Excel berbeda ya, setiap versi berbeda, namun umumnya biasanya simbolnya itu simbolkan dengan huruf X dan juga berwarna hijau. Terus kemudian di bawah biasanya ada tulisan Excel. Untuk mencari icon atau aplikasi Microsoft Excel, kita bisa cari di desktop, ya, di desktop ini di tampilan awal. Ketika kita membuka window, atau kita bisa search sini, ya. Kita bisa search di sini, kita ketik Excel, atau juga kita bisa mencarinya di start menu atau di start menu, ya, di sini. Start menu, nanti kita cari Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah langkah untuk membuka atau mencari aplikasi Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan di aplikasinya atau ikonnya itu ada di desktop, kita tinggal double klik saja, ya, tinggal di double klik. Atau kalau misalkan kita cari di search ini Excel, kita tinggal klik aplikasinya, nanti akan muncul. Atau di start menu bersama, kita tinggal klik saja icon daripada Microsoft Excel, ya. Itu beberapa langkah untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita juga bisa membuka melalui shortcut, ya, atau menggunakan run. Jadi caranya window R, tombol window R, kemudian ketik Excel, kemudian kita tekan enter, nanti akan terbuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi Microsoft Excel. Kita bisa pilih blank workbook, ya, untuk membuka lembar kerja baru atau buku baru, workbook, lembar kerja. Jadi ada istilah workbook, ada istilah worksheet. Nah, kita akan jelaskan apa itu workbook. Jadi kalau workbook itu satu dokumen, ya, Jadi ini namanya book atau workbook. Jadi ini lembar kerja nih. Lembar kerja itu terdiri dari, bisa lebih dari banyak sheet. Jadi kalau sheet itu lembarnya. Jadi kalau misalkan kita punya buku, kan biasanya buku itu kan ada terdiri dari beberapa lembar. Tapi kalau lembarnya itu, ya, lembarnya bisa banyak gitu, satu buku. Nah, ini sheet, ya. Jadi kita bisa nambahkan sheet lebih dari satu. Oke, ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Excel. Jadi tidak begitu asing, ya, karena kita sudah mempelajari Microsoft Word pada semester lalu. Jadi mungkin Bapak kenalkan lagi, ya, karena mungkin tampilannya beda dengan Microsoft Word, ya. Nah, seperti biasa di atas ini ada Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini memberikan kita kemudahan berupa icon-icon, ya. Kita bisa tambahkan icon-icon di sini untuk beberapa fungsi atau fitur. Nah, di sini Bapak ikonnya yang diaktifkan itu icon save untuk menyimpan, ya. Dia bentuknya logo floppy disk atau disket. Nah, kemudian ada undo
ya. Undo atau Control Z ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengulangi instruksi kita sebelumnya, itu kita bisa ulangi dengan undo ya. Atau langkah yang sudah kita lakukan kemudian salah, kita bisa undo. Kemudian ada rendo ya. Jadi kalau tadi kebalikan dari undo ya. Kalau undo itu mengulang ke settingan atau ke hasil sebelumnya. Nah, kalau rendo ini setelah di undo itu bisa di rendo, bisa dibalikan lagi. Jadi kalau misalkan undo-nya nggak jadi, nah kita klik rendo. Kemudian di sini ada quick access toolbar, customize ya. Jadi kita bisa pilih mana saja yang mau kita aktifkan. Di sini ada banyak, ada new. Jadi kalau kita aktifkan new, nah nanti dia akan muncul ini untuk icon untuk membuat dokumen baru atau workbook baru. Jadi kalau kita ingin menampilkan ini, tinggal dicentang saja mana yang mau kita aktifkan. New misalkan kita hilangkan, atau boleh yang lain. Nah kita bisa pilih, banyak sekali akses-akses yang bisa kita persingkat untuk mempermudah kita menggunakan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel ini ya. Jadi kita bisa mempermudah atau secara singkatnya tinggal klik aja ikonnya, nanti kita bisa gunakan icon itu. Misalkan ini kita bisa nambahkan untuk baris atau untuk kolom ya. Ini bisa kita tambahkan ke sini. Caranya ya tinggal diklik aja, diklik kemudian klik add. Nah nanti akan muncul seperti ini. Ketika klik OK nanti akan muncul, oh dia ini akan menambahkan baris ya. Oke. Nah ini automatic setnya kita nonaktifkan karena ini ya. Oke lanjut. Ini tadi quick access toolbar, jadi untuk mengakses secara singkat tool-tool yang ada di Microsoft Excel, kita bisa tampilkan ikonnya itu di sini. Kemudian di samping, kita geser ke samping, ini ada namebook ya. Jadi kalau misalkan kita sudah secara defaultnya atau secara pengaturan awalnya, Microsoft Excel itu membuatkan nama book 1 ya. Atau misalkan kita bikin dokumen baru lagi, nah dia akan otomatis book 2 karena kita mempunyai 2 buku gitu ya. Ini namanya namebook. Kemudian di sini ada search, kita bisa mencari bantuan ya. Jadi kalau misalkan kita perlu bantuan, kita bisa search di sini ya. Atau kita mau cari apapun gitu ya yang berkaitan dengan Microsoft Excel, kita bisa tanyakan di sini. Kemudian di sini geser ke sebelah kanan ada sign in. Jadi kalau misalkan kita punya akunnya, kita bisa sign in dengan akun Microsoft yang resmi. Kemudian di sini ada ribbon display, jadi kita bisa menghidden ya, atau tidak menampilkan menu-menu yang ada di sini ya, atau yang ribbonnya ini kita bisa auto hide. Jadi kalau auto hide itu dia akan hilang, tapi ketika kita klik ke sini, nah dia akan muncul ya. Nah, ketika kita kerja lagi ya dia akan otomatis hilang. Atau tabs, nah jadi tampilan hanya tab menunya saja yang ditampilkan. Atau show tab and comment, jadi tab menunya di ini, ribbonnya pun ditampilkan termasuk icon-icon ini. Kemudian di sini ada minimize ya, yang strict minimize, jadi menyimpan layarnya itu ke sini, ke apa namanya, toolbar ya. Nah kemudian di sini ada untuk restore down ya, atau restore up, jadi untuk mengecilkan layar atau memperbesarkan layar atau maximize ya. Jadi kalau minimize itu dia langsung ke bawah, kalau ini tetap ada di layar.
cuma dia ukurannya lebih kecil. Kita bisa setting juga ukuran daripada lembar kerja kita, tinggal di drag saja ya. Oke, kemudian satu lagi ini ada tanda silang X, ini untuk keluar dari aplikasi kita. Kalau kita klik X ini, kita akan keluar dari aplikasi Microsoft Excel-nya. Nah, lanjut ke bawah. Sini tadi sudah sempat saya ulas. Jadi di sini ada tab menu. Jadi tab menu ini merupakan menu-menu ya, atau pilihan menu yang kita bisa tampilkan di Microsoft Excel, dan ini mempunyai sama ya, mempunyai fungsi-fungsi untuk menampilkan toolnya. Kita bisa menampilkan tool. Ada menu home. Jadi kalau menu home ini untuk nyeting tone ya, kemudian perataan, kemudian format numbering ya, kemudian style tabel gitu ya. Kemudian untuk menambahkan sel, menghapus sel, nah, itu ya. Kemudian ada editing dan lain sebagainya. Jadi ini home ya. Kemudian ada insert. Jadi kalau misalkan kita di Microsoft Excel, di Microsoft Word juga sama, ada insert ya. Ini untuk menambahkan gambar, shapes ya, atau icon dan lain sebagainya, kita bisa masukkan di menu insert. Kemudian ada page layout ya. Page layout pun sama, ini untuk menyeting atau mengatur kertas ketika kita akan mencetak atau akan ngeprint, itu kita bisa setting di sini. Kemudian di Microsoft Excel itu ada menu formulas ya, atau formula atau function. Nah, ini yang bedanya ya. Jadi kalau di Microsoft Excel itu ada formulas, ada data. Nah, ini digunakan untuk melihat fungsi ya. Di sini ada banyak fungsi. Kita bisa menambahkan fungsi, auto sum gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa fungsi lain juga ya. Ada finance. Ini fungsi-fungsi yang digunakan untuk finance, logical ya. Kita bisa menambahkan fungsi logika. Kemudian text. Nah, kemudian date and time. Ini fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Ini menu formulas ya. Menu formulas itu rumus atau fungsi. Jadi itu bedanya di Microsoft Excel. Jadi untuk mengolah ininya fungsi ada menu khusus. Dan ada menu data untuk mengolah data nanti di tabel dan review. Jadi kita bisa menampilkan atau memprotek. Kemudian ada menu view. Nah, ini seperti biasa tampilan ya. Ini menu tambahan ya, yang saya aktifkan, ada automate, ada developer. Kemudian ada menu help ya, bantuan. Nah, lanjut. Ini adalah tab menu ya, tab menu. Jadi setiap tab menu itu mempunyai yang namanya ribbon menu. Ribbon menu itu apa? Ribbon ya, ribbon. Ribbon menu itu nah ini yang dibatasi oleh garis ini. Ini kumpulan icon ya. Ribbon menu itu kumpulan icon atau kumpulan tool ya. Kita bisa lihat di sini. Sini ada clipboard. Ini ya clipboard. Clipboard itu sama seperti clipboard di handphone ya. Kita bisa mengcopy teks gitu ya. Nah, kita bisa mengcut atau menghilangkan, memindahkan gitu ya. Atau mengcopy. Ini clipboard. Kemudian ada ribbon font. Nah, ini untuk pengaturan font atau tulisan yang kita gunakan. Ini bisa kita atur di sini. Itu di ribbon font ya. Kemudian ada alignment. Nah, ini alignment untuk perataan ya, sama. Cuma bedanya di sini kalau di Microsoft Word itu kan cuma ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, kemudian ada rata kanan kiri. Nah, kalau di
Microsoft Excel alignment itu ada bottom tambahnya ya, ada middle alignment, kemudian ada top alignment. Jadi kalau seperti tabel ya kalau di Microsoft. Jadi itu kalau di tabel itu kan ada top alignment, kemudian ada middle alignment, kemudian ada bottom alignment. Middle bottom alignment itu dia teksnya ada di bawah, di posisi kalau tabel itu kan dia kotak gitu ya, kotak. Jadi kalau bottom dia ada di bawah posisi teksnya. Nah, kalau contoh deh gini, contoh ya, Bapak lebarkan ininya, kolomnya. Nah, Bapak nanti di sini nama. Nah, secara default, secara pengaturan awalnya dia kalau teks dia itu ada di posisi bottom left ya. Jadi alignmentnya itu ada di bottom left. Nah, kita bisa atur dia di middle. Jadi kalau di middle itu dia di posisinya tengah-tengah. Gitu. Kalau top jadi atas. Gitu. Jadi kalau ada top, ada middle, dan juga ada bottom alignment. Kemudian di sini ada seperti di Microsoft Word juga ada ya. Ada rata kiri, rata tengah, rata kanan ya. Kalau misalkan posisi yang tengah-tengah berarti kita gunakan rata tengah, kemudian middle alignment. Dia posisi nanti akan ada di tengah-tengah seperti ini ya. Itu untuk alignment. Nah, tadi kalau misalnya kita ingin mengulangi pengaturan sebelumnya, kita bisa undo di sini. Klik undo atau Ctrl Z. Tekan tombol Ctrl Z. Ini dia akan ulang sampai ke akhir Microsoft Excel itu menyimpan. Biasanya Microsoft Excel itu menyimpan sekitar 20-an perintah ya, 20-an perintah. Jadi setelah 20 perintah atau 20 atau lebih gitu. Nah, biasanya kalau misalnya udah banyak, nah misalnya udah lebih dari 20 perintah yang ini biasanya mentok nanti. Nggak bisa di-undo terus gitu. Jadi kalau misalkan undo-nya oh salah 10 langkah gitu. 10 langkah salah, nah, itu masih bisa dibalikin. Biasanya 20 atau 30 gitu. Nggak banyak gitu maksudnya yang disimpan. Tergantung memori sih. Oke, kita lanjut. Jadi itu alignment-nya. Kalaupun Bapak rasa udah kenal semua ya, atau kita ulas sedikit aja deh font ya. Ini untuk tipe daripada tulisannya atau font tipe ya, atau font tema fontnya. Jadi kita bisa milih fontnya mau tulisannya berbentuk seperti apa. Kemudian di sini ada ukuran, ukurannya seperti sama seperti di Microsoft Word juga. Kemudian di sini ada untuk membesar, artinya ukurannya untuk menambah ukuran. Kalau ini untuk mengecilkan, ini kita bisa nambah jadi 12, 14. Ini bisa untuk mengecilkan ukuran. Kemudian di sini ada formatting, ya, seperti biasa ada bold ya, atau huruf tebal, kemudian italic, huruf miring, kemudian underline ya, itu strip bawah, ya, itu garis bawah. Nah, di sini bisa kita pilih ada yang double underline, ada underline. Jadi kalau underline itu garisnya cuma satu, kalau double underline dia garisnya ada dua. Kemudian di sini ada, kalau ini nggak ada ya di Microsoft Word ya, kecuali format tabel. Ini ada border ya. Nah, ini kita bisa nyeting memberikan garis. Dan garis-garis yang ada di sini, yang di tampilan di sheet ini, di lembar kerja ini hanya garis bantu aja. Sebenarnya ketika kita mau nyetak, dia nggak ada apa-apa, yang nggak ada garisnya. Sorry, nggak ada, karena dia kosong ya, belum ada apa-apanya gitu. Kita print, nah dia itu nggak ada garisnya gitu ya. Jadi ini hanya garis bantu aja gitu. Untuk menambahkan garis kita bisa atur di sini di border ya.
Jadi di sini ada border, kita bisa nambahin border di sini. Kalau all border dia semua garis itu akan terisi, yang terblok ya tentunya, atau yang dipilih. Kemudian di sini ada warna fill, ya, fill color. Jadi kita bisa memberi warna kepada setiap selnya. Ini kita bisa beri warna di sini dengan memilih colornya. Nah, itu ya, untuk menambahkan warna. Dan ini font color, jadi kita bisa menambahkan warna pada fontnya. Nah, itu ya, untuk ribbon font ya. Bapak rasa cukup jelas ya. Tinggal kalau kurang jelas ya tinggal diulangi lagi video ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada format number. Jadi kita bisa menentukan di setiap sel itu dia formatnya mau seperti apa. General, kalau general itu umum ya. Jadi dia akan otomatis ketika dia teks, dia akan berformat teks. Dan ketika dia angka, dia akan berformat angka. Nah, kita bisa menambahkan lebih spesifik. Kita bisa pilih mau formatnya format apa. Apa sih ini maksudnya? Ya. Jadi kalau di Microsoft Excel itu kan dia pengolah angka ya. Pengolah angka. Jadi aplikasi untuk mengolah angka. Jadi untuk mengolah angka itu ada banyak sekali format-format yang digunakan. Bisa umum, kemudian bisa desimal gitu ya, yang ada koma-komanya gitu. Ada bilangan bulat. Banyak nih. Ada currency ya. Jadi kalau currency ini untuk mata uang ya. Counting, short date, long date, time. Jadi kita bisa atur selnya itu nanti isinya adalah karena dia spesifik tanggal ya. Di isinya ketika kita masukin angka itu akan jadi tanggal gitu. Ada teks juga ya. Banyak di sini formatnya. Nah, ini juga sama, ini ada persen, kita menambahkan persen dan segala macam. Ini nomor format ya. Kemudian ada style di sini. Nah, ini sebenarnya untuk menambahkan style pada tabel. Jadi kita mau bikin tabel berbentuk seperti apa. Nah, ini style tabelnya ya. Kemudian format as tabel. Nah, ini ya. Kita mau bikin tabel seperti apa juga bisa di sini. Conditional formatting. Jadi kalau conditional formatting itu nanti ini harus dibahas di pertemuan khusus atau di video khusus. Nah, kemudian ada sel, pengaturan sel. Jadi kita bisa menambahkan atau menambahkan sel ya. Jadi ada insert cell, insert sheet row atau baris, insert sheet column ya, atau menambahkan kolom, insert sheet. Nah, jadi kita bisa menambahkan sheet nanti di sini. Di sini ada 2 sheet, kita bisa menambahkan sheet baru. Kemudian ada delete ya, di sini ada delete cell, delete sheet row, baris ya, kolom. Nanti kita bahas mana kolom mana baris. Kemudian ada format. Nah, jadi format ini untuk format daripada lebar. Biasanya di sini ada row height untuk tinggi kolom. Jadi kita bisa menentukan tinggi kolom. Kalau sini auto fit row height, jadi tergantung daripada isinya, tergantung daripada isinya gitu. Otomatis dia akan menentukannya. Kemudian kolom wide atau lebar kolom ya, juga sama. Kemudian ada visibility, jadi kita bisa hidden ya, atau menyembunyikan. Nah, ini kalau ini sheet ya, pengaturan sheetnya, organize, jadi kita bisa mengganti nama sheetnya. Misalkan ini ya, kalau kita klik tadi rename sheet, nah ini sheetnya bisa kita ganti. Misalkan di sini data ya. Itu format ya. Jadi untuk kalau row high dia itu untuk lebar daripada kolomnya. Jadi secara default kolomnya itu 15 poin ya. Kita bisa tinggikan atau
lebarkan atau tinggi ya, tingginya itu bisa kita tambah gitu, 25 poin, nah, dia akan lebar gitu ya. Ctrl J kalau misalnya mau balik lagi. Kemudian sini ada editing, nah ini auto sum, jadi kita bisa menambahkan fungsi tadi, jadi tanpa harus ke menu formulas ya, bisa menambahkan fungsi. Coba auto sum, ini yang umum ya. Sum, apa itu sum gitu, nanti kita akan jelaskan juga ini tentang fungsi. Jadi sum itu untuk menjumlahkan sheet ya, tapi berbentuk angka, dia nggak bisa, kalau huruf nggak bisa dijumlah ya. Kalau huruf itu dihitung bukan dijumlah. Kemudian ada average, nah ini untuk rata-rata daripada nilai sel yang dihitung. Count number yang hitung misalnya angka. Min max atau max min ya, atau more function, ini banyak fungsinya nih ya, kita banyak banget nih, nanti kita bahas satu yang umum digunakan aja dah. Oke, itu untuk tab menu home ya, ribbonnya itu ada sini. Ini umum ya, clipboard, font, ini nih, ini nama ribbon nih ya, alignment ini nama ribbon. Nah, kalau ribbonnya itu ini nih, yang dimaksud ribbon itu ini kumpulan daripada tool-tool ya, atau icon-icon ini. Nah, kemudian ada menu atau tab menu insert. Ini sama tadi ya, sudah jelaskan. Ini umum digunakan, jadi kita mau menambahkan apa namanya, diagram gitu ya. Ini chart, ya, diagram dan lain sebagainya, itu kita bisa tambahkan di menu insert. Nah, itu untuk tab menu dan juga menu ribbon. Kemudian di sini ada satu menu, yaitu menu file. Nah, ini menu file ini menu umum daripada aplikasi Microsoft biasanya ya. Ada new, ada open. Ini untuk, kalau new itu untuk membuat buku baru atau dokumen baru ya kalau di Microsoft Word. Open ini untuk fungsinya adalah untuk membuka ya, untuk membuka dokumen. Jadi kita kalau misalkan mau buka dokumen, klik OK, nanti kita tinggal cari dokumennya. Bisa cari di sini, cari folder yang mau kita cari gitu ya. Atau bisa kita langsung ke hard drive kita ya, ke hard drive-nya. Nah, kita bisa cari ke folder atau penyimpanan kita. Ada info ya, kalau info tentang Microsoft Excel-nya. Kemudian ada save as, ada print untuk mencetak, kemudian ada share untuk men-share ya, kalau misalkan aplikasinya resmi itu bisa kita langsung share itu. Nah, ada close juga. Nah, ini bisa untuk pengaturan umum yang ada di Microsoft Excel. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang beberapa fungsi dasar yang ada atau menu-menu dasar yang ada di Microsoft Excel. Nah, gunanya apa sih gitu ya? Menu-menu tadi itu gunanya apa? Dan di bawah ini, nah ini yang saya tunjukkan menggunakan mouse. Ini ada yang namanya name box. Nah, kalau jadi saya jelaskan dulu. Nah, di Microsoft Excel ini ada garis-garis bantu, ini namanya garis bantu ya, grid line namanya ya. Kita bisa hilangkan grid line ini di menu view, nanti ada di sini grid line. Kita bisa hilangin tuh, dia pada dasarnya sih nggak ada garisnya gitu, grid line. Nah, ini adalah name box, name box ya, bukan name box, bukan. Name box. Oke, name box ini merupakan nama dari sebuah sel ya, atau nama dari sebuah tabel kalau misalkan sudah dibuat nama tabelnya gitu ya. Nah, ini apa itu sih sel gitu ya. Nah, jadi kalau di Microsoft Excel itu dia bekerjanya itu kita bekerja dengan tabel gitu ya. Yang mana kalau tabel itu kan terdiri dari kolom, baris, dan juga sel. Nah, ini
Yang A B C D E F G H ini nih ya, yang pakai abjad gitu ya, pakai huruf. Nah, ini merupakan kolom. Nah, jadi kalau satu bread segini ini namanya kolom. Kolom apa ini? Kolom C. Ya. Kolom A, B, C, D. Ya, ini kolom. Kemudian yang menggunakan angka yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ini adalah baris. Adalah baris. Jadi kalau sini baris. Nah, jadi kalau misalkan kita bertemu, nah kita temukan misalkan antara kolom dan baris itu akan silo ya, jangan yang ini lah, biru lah. Oke. Jadi kalau misalkan kita silangkan, nah kita akan menemukan titik, titik antara kolom dan juga baris. Nah, titik ini disebut dengan sel. Titik ini disebut dengan sel. Sel, nah ini merupakan pertemuan ya, atau titik daripada kolom dan baris. Maka titik ini, dia akan teridentifikasi di sini. Nah, di name box ini. Jadi dia ada F5. Oh, kalau F5 itu berarti dia kolom F baris ke 5. Jadi titiknya itu di sini F5. Ya. Jadi saya ulangi, sel itu merupakan titik temu antara kolom dan juga baris. Ini sel. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, di titik ini, di kolom F baris kelima, dia akan menampilkan F5 di name box-nya. Kalau di blok, nah dia hanya B3 aja karena titik pertamanya adalah B3. Nah, kalau ini satu kotak ini namanya sel ya. Jadi kalau satu kotak ini namanya sel. Kita ulangi lagi, undo. Jadi kalau misalkan titik ininya di sini, nah kita bisa lihat tuh. Ya, yang aktifnya itu adalah kolom C dan baris ke 7. Itu berarti name box-nya menandakan C7. Ya, ini name box. Jadi name box itu untuk penamaan dari tabelnya atau bukan tabel. Kalau di Microsoft Excel itu bisa disebut rank cell. Jadi kalau misalkan kita blok, ini namanya rank cell. Rank cell B4 sampai dengan I22. Ya. Ini rank cell nih. Kalau di blok seperti ini rank cell. Ya, lanjut ke samping. Nah, ke samping ya, pakai sarung gitu. Di sini ada function ya, atau formula bar. Kita bisa menambahkan function di sini. Dimana untuk menambahkan function, kita bisa klik function, kita cari functionnya apa. Kalau sudah hafal sih tinggal ketik aja di sini ya. Nah, ketika kita ketik di sini, nanti akan muncul hasilnya di sini. Jadi kalau misalkan kita ketik tanpa rumus ya, jadi kalau untuk membuat rumus itu adalah, kalau rumus Excel itu harus wajib di awalnya itu menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Nah, ini baru nanti dia akan membaca bahwa si user ini akan menginput sebuah rumus gitu. Kalau teks biasa ya ngomong lagi. Kalau mau ngetik teks biasa atau angka biasa ya tinggal diketik aja, misalkan ke sini ke atas ya, misalkan daftar harga pokok. Jadi ini di sel A1 isinya adalah ini, daftar harga pokok. Jadi kalau misalkan ini lewat Pak, tulisannya lewat, ini di sel B1 ini kosong. Kita lihat di sini di formula barnya. Di B1 itu isinya kosong atau tidak ada isinya. Kita bisa tambahkan di B1, misalkan di sini masukin daftar harga pokok ya. Kemudian hari. Nah, maka di sel B1 itu isinya adalah hari. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi kalaupun ini lewat dia ya, lewat garis, dan ketika ngetik terlalu panjang daripada grid lainnya atau garis bantunya ya, dia akan menutupi sel berikutnya gitu. Padahal ini sel berikutnya kosong. Jadi kalau ngetik di Microsoft Excel jangan misalkan gini.
Di sini nama gitu ya, ini tempat, tanggal lahir, sorry, lahir. Nah, oh ini tempat tanggal lahir sampai C. Wah, kita ketiknya di D. Nah, maka di kolom C ini nanti akan kosong. Tuh ya, di kolom C-nya nanti akan kosong. Kalau misalnya mau ke samping ya tinggal geser aja. Oke, jadi ini function ya. Jadi kita untuk menuliskan rumus atau untuk mengetik juga bisa. Jadi ngetiknya bisa di lewat sini, bisa lewat langsung di sini ya. Di selnya sini bisa. Nah, kita langsung ketik di sini juga bisa. Misalnya kita ingin ngetik di kolom atau di sel C5. Tab sorry, C5. Sorry. Misalnya di sini kita ketik C5, enter. Dia pindah ke C5, ngetik di sini. Nah, bisa seperti itu. Kita bisa menggunakan mouse aja lah biar enak. Tinggal klik. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Jadi function ini untuk menuliskan atau mengisi sel yang ada di akan kita isi. Kalau misalkan tadi ya, ingat ya, kalau tulisannya lewat seperti ini, nah ini bukan berarti kolom C ini sudah ada isinya. C1 ini ya, sel C1 ini belum ada isinya sebenarnya. Nah, kalau udah ada isinya dia akan, nah seperti ini, beda ya, harus dibedakan. Oke, itu function. Nah, tadi ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita bekerja di Microsoft Excel atau menggunakan aplikasi Microsoft Excel itu, kita bekerjanya menggunakan atau di lingkungan tabel, yaitu terdiri dari kolom dan juga baris ya. Kemudian titik antara kolom dan baris itu disebut dengan sel ya, jadi satu, ini namanya sel. Nah, kita bisa lihat di name box ini ya, kalau ada muncul name boxnya di C3, oh berarti kita sedang berada di posisi sel C3. Kita kalau misalkan kita blok ya, selnya ini jadi banyak seperti ini namanya rank cell. Jadi kalau rank cell itu dia kumpulan daripada sel-sel ya, jadi selnya lebih dari satu. Jadi kalau misalkan B2 sampai F14, nah ini ranknya. Jadi kalau misalkan saya kasih soal, silakan blok B2 F4. Nah B2 sampai F4, F4 itu berarti oh baris keempat, kolomnya kolom F. Nah sampai sini berarti ini B2 F4, itu namanya rank cell. Nah rank cell ini bisa kita ganti namanya. Nah itu penjelasan tentang bagaimana menggunakan atau bekerja dengan Microsoft Excel. Nah sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Setelah kalian mengamati dan memperhatikan tayangan video Bapak kali ini, silahkan kalian kerjakan LKPD yang nanti akan Bapak bagikan linknya ya, linknya secara langsung di kelas atau melalui grup WhatsApp. Oke, itu saja video pada pertemuan kali ini. Semoga kalian jelas, jadi supaya nanti kita praktek kalian sudah memahami bagaimana cara atau langkah-langkah atau fitur-fitur apa saja yang ada di Microsoft Excel. Sekian video pada pertemuan atau video pada kali ini. Bapak rasa cukup, silakan kerjakan LKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.